Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kakurikulum, Pak Nana, yang saya hormati Wakil Kesiswaan Pak Yasin, ini Pak Nur belum ya, dan Bapak Ibu serta yang saya hormati Bapak Ida Fajar Prianto selaku Dewan Perpusda DIY, dan juga Bapak Suparno, wartawan dari KR, insya Allah yang sudah bekerja sama dengan kita selama ini ya. Juga Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan agenda yang sudah kita rencanakan, agenda launching buku. Tentunya adalah agenda yang membanggakan juga, karena pagi hari ini kita akan meluncurkan karya kita bersama, karya hebat kita. Ya, mudah-mudahan ini nanti akan membawa kemanfaatan untuk semuanya. Baiklah, untuk sebelum dimulai kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini merupakan agenda yang sudah terencana lama sebenarnya ya, tapi kita menunggu event atau menunggu kesempatan yang baik, dan alhamdulillah pagi hari ini adalah pagi hari yang baik karena kita masuk pertama di tahun 2021, dan ini juga menjadi penutup akhir tahun 2020. Karya kita menjadi penutup, dan kita berharap tahun depan kita akan membuat karya yang lebih spektakuler lagi, yang lebih hebat lagi. Begitu ya Bapak Ibu, amin. Iya, insya Allah. Ya, ini kita mengawali sebelum acara rapat dinas, dan kita berharap nanti ini juga selesai dengan cepat. Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini kita untuk launching buku, saya sengaja menghadirkan ya beliau dari Dewan Perpusda. Ya, saya menghadirkan beliau Bapak Ida Fajar Prianto. Beliau ini namanya Bapak Ida Fajar Prianto. Masih imut ya, alhamdulillah Pak Ida. Kita manggilnya Mas Ida. Ya, Mas Ida ya, Mas Ida ini masih imut, alhamdulillah. Ini saya sengaja memanggil beliau karena yang pertama, Mas Ida ini adalah Dewan Perpusda DIY. Otomatis menjadi atasan atau kita itu menjadi bawahan dari Perpusda, karena perlu diketahui bahwa program pembuatan buku antologi ini adalah program dari perpustakaan, pengembangan minat baca melalui literasi. Ini adalah program kedua sebenarnya, karena tahun kemarin juga sudah, hanya saja tahun kemarin yang ikut partisipasi hanya sebatas kecil atau mungkin hanya beberapa guru, dan alhamdulillah tahun ini kita yang ikut hampir semua guru, bahkan ada pegawai juga. Alhamdulillah. Kedepannya saya berharap tidak antologi, tapi kedepannya saya berharap satu guru satu buku. Ya, satu guru satu buku. Insya Allah bisa. Ya, nanti kita kita kerjasama bersama-sama. Terus yang kedua, selain beliau Perpusda, yang kedua beliau itu adalah dosen. Ya, jadi sama dengan kita sebagai pendidik. Ya, sebagai dosen kalau kita mendidik murid atau siswa, beliau mendidik mahasiswa, bedanya hanya dengan mahal, sama ya. Tapi kita mendidik di dalam negeri, beliau mendidik di luar negeri. Jadi beliau adalah dosen di Filipina, dosen di Thailand, dan mana Amerika, dia termasuk juga dosen di Amerika atau menjadi di sana beliau berkecimpung di perpustakaan di Amerika. Nanti beliau menerangkan sendiri ya, banyak sekali jabatan atau prestasi yang dia beliau peroleh di luar negeri begitu. Terus terbukti juga nanti ya, beliau ini selain sukses mendidik siswa, ini juga sukses mendidik putranya, karena dua putranya itu sekarang S3 di Amerika, yang satu, yang kedua S2 di Australia, dan beliau sendiri melalang buana sudah ke beberapa puluh negara sudah disinggahi. Dan yang ketiga, kenapa saya menghadirkan beliau, karena beliau ini adalah dulu pernah menjadi ketua perpustakaan sama dengan saya. Sebenarnya saya dengan Mas Ida itu banyak kemiripan ya Mas Ida. Pertama, kami sama-sama orang Kota Gede, sama dengan Pak Nana juga. Yang kedua, kami SMP-nya sama-sama SMP Negeri 9 Kota Gede. Iya, konco dolan. Yang ketiga, kita sama-sama SMA-nya Muhammadiyah 2, juga bareng juga kalau sekolah. Dan kita sama-sama ketua perpus, kepala perpus. Bedanya kalau saya itu kepala perpus UAM, kepala perpustakaan Ulil Albab Madrasah, beliau kepala perpus UGM.
Nah, cuma beda G sama A, tapi lebih hebat dia. Padahal A itu kan harusnya lebih hebat saya ya, tapi kenapa Allah memberi keberuntungan dengan dia. Jadi kepala perpus UGM beliau sudah lama, dan karena dibutuhkan di Amerika, beliau menjabat juga sebagai perpustakaan di Amerika, menjadi dewan juga di sana. Itu beberapa hal kenapa saya menghadirkan beliau. Nah, dalam hal ini nanti selain kita harapkan untuk melaunching, saya berharap nanti akan ada motivasi atau arahan atau sharing begitu. Dari yang pertama, karena beliau adalah perpusda, maka saya nanti berharap perpus itu kan berhubungan dengan minat baca. Maka saya berharap nanti ada motivasi dari beliau untuk kita para guru ini, guru pegawai bisa gemar membaca, gemar baca, gemar nulis, gemar membaca ya, gemar membaca, gemar menulis. Itu sesuai dengan program Pak Ais yang diluncurkan ya, minat baca dan melalui literasi. Itu bagaimana untuk mensupport kita agar kita tergerak untuk hobi membaca dan hobi menulis. Itu. Yang kedua, dihadirkan nanti karena kemarin saya sempat sowan ke rumah beliau, itu ada sistem pembelajaran yang aneh dari beliau. Jadi kemarin memberitahu bahwa saya tuh nek mulang orang mentekai presensi. Jadi mahasiswa itu lebih karepmu ora karepmu. Coba kalau itu kita terapkan di tempat kita. Ya akhirnya kaya awake dhewe daring itu ya toh, nggak soal dhewe, dijawab dhewe, ditutup dhewe. Nah, ternyata beliau ini enggak, dengan sistem mahasiswa diperbolehkan atau diizinkan tidak presensi atau silakan ada silakan tidak, itu justru malah mahasiswanya merasa sangat membutuhkan beliau. Jadi setiap kali dia mau mengajar itu selalu didahului oleh mahasiswa yang di dalam kelas sudah rapi begitu ya. Jadi apa kiat-kiatnya kok sampai dia yang dibutuhkan, bukan kita yang membutuhkan. Biasanya kita membutuhkan murid, dikugai, diundangi. Nah, itu bagaimana kiatnya sehingga murid kok bisa sangat membutuhkan dosennya. Itu kalau kita terapkan, alangkah indahnya kita diharap-harapkan murid lewat daring maupun lewat luring ya. Wah ini kok dengan pelajaran matematika, wah pelajaran biologi wis mutu-mutu liar melu misalnya. Itu bagaimana caranya, nanti kiat-kiat itu yang kita harapkan. Dan yang ketiga juga karena beliau adalah kepala perpus UGM dan sudah menjadi melalang buana tentang perpustakaan, saya minta nanti beberapa arahan bagaimana untuk menjadi pustakawan yang baik dan pemustaka yang baik itu seperti apa. Pemustaka itu panjenengan semua, bagaimana memanfaatkan perpus yang benar dan baik, dan kami sebagai pustakawan bagaimana melayani Anda dengan baik. Mungkin itu ya. Jadi beberapa hal nanti akan dimintakan. Setelah itu nanti ada acara launching. Launchingnya nanti cukup sederhana. Pak Ida ini kita mohonkan tanda tangan di satu buku ini dan kita foto bersama untuk publikasi tentunya ya, untuk publikasi madrasah kita. Dan kita tetap berharap, kita umumkan bahwa untuk tahun 2021 target kita satu guru satu buku, nggih? Siap nggih? Ya. Nanti insya Allah yang menulis buku akan mendapatkan satu buku dan satu sertifikat. Ya, sertifikat dan satu buku, semuanya nanti yang menulis mendapatkan ini. Ya, terima kasih dari saya dan langsung saja sebelum Mas Ida menyampaikan ada arahan dulu dari Pak Nana selaku mewakili kepala madrasah. Untuk itu kepada Pak Nana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ida Fajar Priyanto, MA PhD. Beliau tamu kita pada pagi siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Suparno, wartawan senior dari Kedaulatan Rakyat yang selalu memberitakan berita-berita baik di Mantiga Bantul atau Mangromo. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, guru Mantiga Bantul. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tidak lupa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah di awal tahun 2021 kita masih diberikan keselamatan, kesehatan. Mudah-mudahan seterusnya kita diberikan sehat walafiat bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya mohonkan izin kepada Bapak sekalian bahwa hari ini Pak Nur Wahyudin Al-Aziz SPD MPD, Bapak Kepala Madrasah kita, tadi malam jam 2:15 WA ke saya
bahwa beliau keseripahan Pak Leknya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau keseripahan Pak Leknya dan penguburannya hari ini jam 11. Jadi kalau mau berangkat pagi kayaknya mungkin nanggung, kemungkinan beliau nanti akan berangkat siang. Sehingga hari ini atau pagi ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada keseripahan tadi. Sehingga mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, atas nama pimpinan madrasah saya mengucapkan ribu terima kasih kepada Pak Ida Fajar Prianto MMPSD yang telah berkenan rawuh di Mantiga Bantul, nanti akan melaunching karya guru dan siswa Mantiga Bantul. Mudah-mudahan acara launching yang sudah direncanakan sejak lama ini betul-betul nanti membawa manfaat barokah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan nanti menjadi pemicu semangat bagaimana kita menelurkan atau menghadirkan karya-karya berikutnya. Dan kepada Bapak Ibu juga kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah liburan semuanya sudah dinikmati ya Bapak Ibu. Kemarin ada yang share-share liburan kemana-kemana, nah, kita selalu mengikuti. Alhamdulillah semuanya kayaknya bahagia nih Bapak Ibu. Walaupun Arab mudik rasido gitu. Alhamdulillah Pak Muhem katanya sudah mudik. Dan nggak dicegat polisi karena polisinya takut barangkali gitu. Alhamdulillah semuanya bahagia dan semuanya sehat. Kita di awal tahun ini bisa kembali ke madrasah untuk bekerja. Dan ada edaran terbaru, Bapak Ibu sudah membaca bahwa mulai tanggal 4 nanti diterapkan WFH, WFO. Ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di kantor. 50% bekerja di kantor, 50% bekerja di rumah. Ini edaran dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul untuk mencegah penularan COVID-19. Mudah-mudahan kita sudah berpengalaman Bapak Ibu untuk hal itu. Bapak Ibu tetap bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya walaupun di rumah, walaupun di mana saja bisa melaksanakan tugas dengan maksimal dalam rangka pelayanan terhadap anak-anak kita semuanya dan orang tua. Nah Bapak Ibu saya kira itu dulu yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Ida Fajar Prianto MMPSD dan Bapak Ibu sekalian, dan juga Pak Parno yang terhadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara launching ini bermanfaat barokah untuk kita semuanya. Dari saya cukup sekian, banyak sekali mohon maaf apabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana. Untuk selanjutnya langsung ya dari Mas Ida. Monggo disilakan seperlunya, secukupnya, selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf tadi Kolif itu ceritanya terlalu berlebihan. Saya itu karyawan di UGM, jadi hanya orang biasa, hanya dapat kesempatan beberapa gitu. Pertama saya ingin ucapkan selamat, juga terima kasih pada Pak Waka, Wakil Kepala Sekolah yang mewakili, kemudian Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya senang sekali. Kemudian juga ada kawan saya dari KR ya, Kedaulatan Rakyat. Saya dulu banyak nulis di Kedaulatan Rakyat, sekarang pindah di Kompas sebagai narasumber. Bukan karena apa-apa, tapi karena sering diundang aja. Saya berdiri di belakang, mohon maaf karena tidak biasa duduk, terlalu banyak duduk juga. Pertama saya ingin ucapkan selamat atas selesainya buku yang ditulis oleh kawan-kawan di sini. Dan ini juga pertama kali saya ke Bantul ya. Ini Bantul ya. Mantiga Bantul. Kalau biasanya saya ke Mantiga Sleman. Jadi Mantiga itu ada maknanya sendiri. Jadi kemana-mana itu Mantiga. Saya tetangganya Kolif di Kota Gede. Saya karena Kolif karena adik kelas saya satu tahun. Saya lebih tua tapi kelihatannya lebih muda saya. Karena saya masih bujang. Nah, itu bedanya di situ. Pernah punya anak tapi sekarang bujang. Saya ingin
tekankan juga kalau sudah nulis buku itu sebaiknya bukunya itu juga diserahkan pertama ke DPAD provinsi di Gratama Pustaka, kemudian ke perpustakaan kota dan kabupaten, kemudian juga ke perpustakaan nasional. Nah di perpustakaan nasional bisa diserahkan kepada Pak Syarif Bandung, kemudian nanti biar dikoleksi di sana. Saya kira akan bagus kalau disampaikan juga ke perpustakaan nasional karena pembacanya akan lebih banyak. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan. Kalau ke Jogja sudah ya? Oh belum. Ya nanti sesudah launching itu nanti akan dikirimkan ke provinsi, kemudian kabupaten, kota, dan juga di Jakarta. Saya kira penting untuk tambahan koleksi di Perpusnas. Saya banyak membantu di Perpusnas dalam 4 tahun terakhir sesudah saya pulang dari Amerika, membantu Pak Syarif, Kepala Perpusnas. Itu jadi setiap kali menulis itu saya kira akan bagus kalau juga disebarluaskan ke perpustakaan sehingga koleksi mereka bertambah, tetapi juga visibilitas atau nama kita itu terlihat di sana. Jadi semakin banyak orang akan melihat buku kita kalau kita bisa mengirimkan itu. Syukur juga ke Perpusda Jawa Tengah misalnya, Perpusda Jawa Timur, tetangga-tetangga provinsi kita itu juga dikirimi gitu. Atau kalau punya banyak ya 34 provinsi. Nah itu lebih bagus lagi. Jadi nama Bapak Ibu itu terlihat di situ. Itu. Nah kemudian saya kira juga penting nanti setiap mungkin Bapak Ibu juga punya akun Instagram atau Facebook misalnya, itu ambil satu halaman di situ, tulisannya siapa misalnya, dibaca di situ, kemudian muncul di Instagram atau Facebook, dibaca sendiri, kemudian munculkan di situ. Jadi tidak hanya foto piknik waktu liburan, tapi juga foto sedang membaca. Ini memotivasi siswa juga bahwa kita itu bisa menunjukkan bahwa kita itu membaca. Nah, hal yang sederhana, tetapi saya kira bisa dilakukan di situ. Nanti pakai HP, kawannya minta memvideo gitu, munculkan di IG atau Facebook misalnya. Itu akan jadi hal yang bagus. Jangan hanya ditampilkan bukunya, ini loh bukunya, tapi isinya di situ. Halaman berapa kita baca gitu. Misalnya itu puisi ya kita baca dalam bentuk puisi. Jadi sebagai seorang sastrawati atau sastrawan di situ. Ini akan memberikan kesan yang bagus bahwa guru itu juga membaca. Tapi ingat persoalan di Indonesia itu adalah ada masalah literasi, jadi bisa baca dan tulis dan hitung numerasi. Tapi juga ada iliterasi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi jumlahnya sedikit sekali. Yang menjadi persoalan di kita adalah aliterasi, bisa baca, bisa nulis, tapi tidak mau membaca dan tidak mau menulis. Sampai rambu lalu lintas saja nggak bisa dibaca. Jadi lampunya merah, tapi ya tetap jalan aja kalau nggak bisa baca. Rambu lalu lintas juga yang itu dilarang belok kiri. Kalau belok kiri ikuti apel itu bisa baca. Tapi karena keburu, jadi ya itu nggak bisa dibaca. Gitu. Nah itu adalah contoh-contoh di dalam masyarakat kita, di mana aliterasi itu terjadi di dalam jumlah yang sangat besar. Dan ini juga terjadi di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Jumlah siswa dan mahasiswa yang baca itu sedikit, apalagi buku-buku pendidikan kita itu sangat sedikit. Maka saya itu kalau di kantor Kepatian, saya di staf di Bapeda. Nah saya kemarin sudah usulkan pada dinas pendidikan untuk setiap pelajaran itu siswanya diminta membaca minimal 5 buku. Ini nanti program perpustakaannya jadi luar biasa. Jadi setiap pelajaran itu 5 buku harus dibaca siswa dalam 1 semester. Itu saya sudah usulkan ke dinas pendidikan. Kalau harapan saya adalah untuk dijadikan pergub, peraturan gubernur di Jogja. Jadi kalau setiap pelajaran itu siswanya diminta membaca minimal 5 buku, atau dimulai dengan 2 buku atau 3 buku yang bukan buku pelajaran. Jadi siswanya harus membaca buku yang terkait dengan pelajaran itu. Nah ini akan
akan membantu satu, siswanya tambah banyak membaca, karena membaca itu harus dipaksa dulu baru terbiasa. Ingat peraturan helm itu dulu dipaksa, sekarang sudah biasa. Bahkan ada yang ngambil helm orang lain juga biar helmnya double. Ini yang terjadi. Jadi kita perlu pikirkan di situ agar siswa ini banyak membaca. Nah, banyak membaca itu dipaksa dulu. Dari satu semester siswa harus baca buku minimal 1 atau 2 dulu. Nanti naik lagi. Nah, apa yang terjadi nanti? Perpustakaan itu bukunya terbaca semakin banyak, akreditasinya lebih dari nanti AAA seperti batu baterai itu. Nanti bisa jadi seperti itu. Ini bisa kita pertimbangkan di situ. Sebelum jadi pergub nanti mungkin saya kira MAT 3 ini bisa memulai dulu. Jadi setiap mulai semester depan. Jadi kalau sudah mulai pelajaran di situ, nah sistem perpustakaannya seperti apa nanti itu aturan berikutnya. Kalau ada yang sekolah ada yang siswa yang sekolah kan datang kan, nah nanti kesempatan pinjam buku misalnya begitu. Ini buku perpustakaan akan terbaca, tetapi di balik itu bukan sekedar alasan fisik saja, tetapi alasan bahwa siswa ini jadi membaca. Nanti saya sudah membaca itu diminta menyerahkan review atau ulasan dari hasil buku itu apa. Nggak usah dibaca nggak apa-apa, Bapak Ibu guru nggak usah baca tulisan siswa. Kalau sempat ya baca, tetapi ini akan mendidik siswa untuk membaca. Nah, MAT 3 ini kalau nanti membacanya akan jadi bagus. Kalau siswa-siswanya akan menjadi terbiasa membaca. Karena memang persoalannya di situ. Jadi kalau sudah perguruan tinggi, perpustakaan perguruan tinggi itu lebih bagus dari perpustakaan sekolah. Karena anggarannya lebih besar, pendidikan pustakawannya juga lebih baik. Karena kesalahan di kita adalah membangun perpustakaan perguruan tinggi di mana anak-anaknya tidak dididik untuk membaca dari kecil. Sehingga pada waktu perpustakaannya sudah bagus di perguruan tinggi nggak baca juga di situ. Apalagi sekarang ini dikaitkan dengan e-jurnal berbahasa Inggris. Yang baca Inggris itu susahnya bukan main. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Cuman ini persoalan kita. Jadi banyak sekali sumber-sumber informasi bahasa Indonesia. Nah, termasuk nanti siswa-siswa ini diminta baca buku yang akan di launching itu. Jadi guru bahasa Indonesia itu tugasnya. Tugas guru bahasa Indonesia adalah meminta siswanya menganalisis, mereview puisi ya isinya lupa ya. Cerpen. Nah, meminta siswanya membaca salah satu cerpen dan mereview. Guru bahasa Indonesia ada hari ini. Ada, oke. Jadi itu yang nggak bisa dibaca nggak apa-apa, nanti resensinya siswa. Mudah-mudahan nggak ada siswanya di sini ya. Nggak ada. Oke. Nah, itu bisa kita lakukan di situ. Jadi ini akan membangun literasi kita semakin tinggi dan perpustakaan yang bagus. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa di dalam membangun minat baca itu juga Bapak Ibu guru saya kira penting juga. Tadi kalau diminta satu guru satu buku menulisnya, saya kira agak berat itu dimulai begitu. Mulailah dengan 3 orang 5 orang dulu. Jadi kalau ini berapa guru di sini Bapak? 56. Nah, itu bisa 11 kelompok menulisnya. Jadi saya selalu meminta mahasiswa saya itu menulisnya bareng-bareng. Jadi tahun lalu itu saya minta mereka menulis satu paper, hanya satu paper sekitar 10 halaman. Itu dikeroyok 4 orang misalnya, satu paper 4 orang, kemudian dikirimkan ke luar negeri dan mereka akhirnya bisa tampil berbicara di Taiwan. Itu kemudian berapa orang? 10 orang. Kemudian ke Beijing terakhir kemarin di bulan Desember. Mahasiswa 10 orang itu juga tampil dengan beberapa paper. Nah, ini contoh-contoh di mana tidak harus langsung satu orang satu buku, nggak selesai nanti. Jadi satu kelompok misalnya 10 orang lah, dimulai dari 10 orang itu sudah 5 buku. Jadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba dulunya cuma nulis saja terpaksa itu nulis cerpen itu. Tapi kemudian kita kelompok dulu akan lebih panjang sedikit. Nah, ini akan lebih memudahkan karena kita ini orang yang sudah berumur ya, rambutnya sudah berwarna 2 warna, jadi hitam putih seperti televisi zaman dulu. Nanti kalau warnanya macam-macam itu televisi warna mudah modern. Nah, itu saya kira penting di situ untuk memikirkan ini. Nah, jadi jangan lupa menulisnya, jangan satu orang satu buku.
menjadi